Sahabat Pena dan Hikayat 6 Kota. Dengan sedih kepada Ukun dan Tamat, John berkisah soal rumah tangganya yang berakhir tak menyenangkan dengan Lena, bahwa Lena kecewa sehingga tak mau memberitahu John kemana dia akan pergi. "Kalau kalian menemukan Lena dan Zoro, kabari aku," kata John sedih, "dan bilang sama mereka, aku selalu rindu." Matanya berkaca-kaca. "Usah khawatir saudara John," bujuk Ukun. "Segera setelah kami menemukan mereka, akan kami kabari saudara John dalam tempo sesingkat-singkatnya." Meski berat, John harus berpisah dengan Ukun dan Tamat. Orang-orang Belitung itu harus melanjutkan perjalanan untuk mencari Lena dan Zoro. Perasaan sedih tentu tak perlu dibicarakan lagi karena sudah pasti. Untuk memudahkan pencarian, John memberi mereka selembar foto ada Lena, Zoro, dan John sendiri dalam foto keluarga yang manis bertabur senyum itu. Berpedoman pada surat-surat Lena, tujuan Ukun dan Tamat berikutnya adalah Bengkulu. Setelah 2 hari 2 malam di dalam bus, mereka memasuki Bengkulu dan terkejut melihat umbul-umbul serta iring-iringan besar orang memukul-mukul beduk. Semakin dalam masuk ke kota, semakin meriah. Tamat teringat akan cerita Lena dalam suratnya kepada Zuraida. Inikah yang dimaksud Lena dengan Festival Tabot? Sebuah festival Islami. Festival terbesar di Bengkulu diadakan setiap tahun selama 10 hari untuk memperingati wafatnya Imam Husain, cucu Rasulullah di padang Karbala. Seperti melihat Masjid Baitur Rahman, Tamat dan Ukun merasa beruntung tiba di Bengkulu saat festival Tabot yang memesona. Kemudian mereka berjumpa dengan seorang tokoh bernama Manikam, yang berkata bahwa dia juga selalu ingin tahu di mana Lena dan Zoro berada. "Memang pernah Lena meneleponku, tapi sekedar menanyakan kabarku, apakah aku baik-baik saja. Waktu itu dia bilang dia di Tanjung Karang, tak memberi alamat jelas." Manikam bersimpati pada upaya Ukun dan Tamat mencari Lena dan Zoro demi Sabari. Dia ingin membantu sedapat-dapatnya. Dia juga menyukai Ukun yang baik tutur katanya yang selalu mengucapkan "kami haturkan terima kasih tak terkira." Mungkin Lena ada di Tanjung Karang, Palembang, Jambi, Padang, Bukit Tinggi, atau Singkep, karena kawan-kawan penanya ada di sana. Tapi tak mungkin Singkep terlalu jauh. Harus menyeberangi laut. Apalagi Lena berpergian dengan anak kecil. Ukun membuka kamus umum bahasa Indonesia lalu bertanya dengan mantap. "Gerangan apa yang membuat Kakanda Manikam mengetahui daripada semua keadaan itu?" "Mungkin karena saya pernah menjadi suaminya." Manikam bilang, "Lena senang berpergian, senang berkawan, senang berkorespondensi." Sahabat penanya tersebar di banyak daerah. Beberapa surat dari sahabat penanya masih datang ke alamat rumah Manikam. Tamat gembira mendengar informasi itu sekaligus getir, sebab dia tahu mencari Lena dan Zoro akan sangat sulit, tak semudah dibayangkan. Dulu waktu masih di Belitung, mereka pikir paling jauh Lena hanya akan sampai ke Medan. Lalu mereka akan membujuknya agar pulang sebab Sabari mau gila. Seumpama Lena tak mau pulang, silahkan, tak apa-apa, paling tidak Zoro bisa diajak pulang. Kalau keduanya tak mau pulang, silahkan, tak apa-apa juga. Toh negeri ini sudah merdeka lebih dari 50 tahun. Orang bebas menentukan pilihan. Yang penting mereka telah berusaha menemukan Lena dan Zoro. Itu kewajiban seorang kawan. Kalau nanti mereka pulang tidak membawa Lena atau Zoro dan Sabari menjadi gila, silahkan juga, tak apa-apa. Kenyataan sungguh berbeda. Begitu gampang mendengar Manikam menyebut 6 kota tadi, tetapi sesungguhnya kota-kota itu terpisah ribuan kilometer, sedangkan satu-satunya pedoman untuk mencari Lena hanyalah dari surat-surat sahabat penanya yang masih tertinggal di rumah Manikam. Hanya itu, tak ada cara lain. Tamat curiga jangan-jangan Marlena sudah menikah lagi dengan salah seorang sahabat penanya. Manikam tak mau memberi harapan kosong kepada orang-orang kampung yang naif itu. Sungguh sulit mencari seseorang hanya lewat sahabat pena. "Sebaiknya kalian pulang saja ke Belitung. Terima kasih atas saran abang, tapi seisi kampung berlantik telah mengantar kami di pelabuhan Tanjung Pandan. Gak mungkin kami pulang begitu saja. Lagi pula tak terbayangkan apa yang akan kukatakan kepada Sabari. Kami akan mendatangi sahabat-sahabat pena itu apapun yang akan terjadi," kata Tamat. Ukun tercenung lalu bersabda, "Sauh telah diangkat, layar telah terkembang, ayam jantan telah berkokok, ayam betina telah berkotek, bebek telah berkuek-kuek, bintang telah bersinar, bulan juga. Takkanlah kiranya kami putar haluan." Berhari-hari mereka terbanting-banting dalam bus kelas ekonomi. Akhirnya sampai di terminal bus Raja Basa.
Tanjung Karang. Mereka mendatangi alamat sahabat pena Lena di Krui. Orang itu adalah lelaki setengah baya, beranak 4, bekerja sebagai pencari getah damar, istrinya perajin kain tapis. Sayangnya, dia tak tahu di mana Lena. Katanya, setelah menerima surat Lena dari Medan, Lena tak pernah lagi membalas suratnya. Kata orang itu, dia telah berkawan pena dengan Lena sejak mereka masih kelas 4 SD. Bersahabat pena kian sedikit peminatnya. Ini hobi indah yang semakin kesepian. Sahabat pena akan segera punah, mirip telegram. Sahabat pena di Metro dan Tulang Bawang memberi informasi yang sama soal Lena. Meski kecewa di Lampunglah, Ukun menemukan berliannya wejangan Bu Norma tentang kekayaan bahasa. Penjelajahan mereka dari Krui ke Tulang Bawang meliputi wilayah Lampung Pesisir, Pubian, dan Abung dengan pembendaharaan kata yang berbeda. Ukun merasa berwisata bahasa. Dari stasiun Pasar Bawah mereka naik kereta dengan tujuan akhir stasiun Kertapati Palembang. Ada 3 sahabat pena Lena di sana, yakni pedagang cabai keriting di Pasar Induk, penjaga toko kelontong di Bom Baru, dan dosen di Universitas Sriwijaya, Bukit Besar. Semua mengatakan menerima surat terakhir dari Lena waktu dia masih di Medan. Ukun dan Tamat senang berjumpa dengan sahabat pena karena mereka punya kepribadian yang sama, yakni ramah, penolong, amat menghargai persahabatan, dan lihai berbahasa. Para sahabat pena memahami bahwa terdapat seni yang indah dalam surat menyurat. Mereka selalu menawari untuk tinggal, tetapi Ukun dan Tamat tak bisa beristirahat sebelum menemukan Lena dan Zoro. Mereka menemukan kesan yang amat baik tentang sahabat pena. Mengapa dewasa ini tak ada lagi orang bersahabat pena? Meninggalkan Palembang dengan kecewa, mereka ke Jambi. Karena persediaan uang menipis, mereka berhemat dengan naik bus kelas ekonomi dari kota ke kota. Jika kemalaman, mereka tidur di terminal. Ada kalanya mereka menumpang truk. Mereka mulai menerapkan strategi makan sehari sekali di warung nasi termurah. Tak lama kemudian, strategi itu meningkat menjadi makan 2 hari sekali. Perjalanan yang berat, tidur melingkar seperti tupai di sembarang tempat, jarang makan dan mandi, Ukun dan Tamat compang-camping. Dalam waktu singkat mereka tampak macam gelandangan, tak lebih bagus daripada keadaan Sabari di Belitung. Jambul Tamat ala Jamestian yang masih tampak waktu di Medan telah lenyap dari pandangan mata. Bau minyak si Nyong-nyong berganti menjadi bau matahari, bau pakaian yang jarang diganti, dan bau orang miskin. Kemeja lengan panjang mereka sudah luntur warnanya. Ikat pinggang besar bermanik-manik itu telah diganti menjadi tali rafia yang diikat kencang. Simpul mati karena celana cutbray menjadi kebesaran sebab keduanya telah kurus kurang makan. Sisir telah rontok giginya. Sapu tangan telah berubah menjadi lap montir motor untuk mengelap busi. Sepatu jenggil ala biduan orkes Melayu yang mengilap dan mendebarkan itu telah berubah menjadi sendal jepit Daimatu. Yang masih tampak gagah hanya koper aluminium yang kuncinya juga sudah minggat sehingga koper itu harus diikat tali rami. Meski kusut, masai, berantakan, kurang makan, dan bau tengi, Ukun tak pernah kehilangan keanggunannya dalam berbahasa. Ditunjukkannya foto kepada supir bus malam sambil membuka kamus umum bahasa Indonesia yang tebal itu. Dalam pada melintasi kota demi kota, adakah kiranya Kakanda sopir pernah melihat perempuan manis berlesung pipit dalam foto ini? Kepada Pak Pos, kantor pos Muara Bungo, Ukun bertanya. Dalam pada mengemban tugas mengantarkan amanah, adakah Kakanda pernah melihat orang-orang dalam foto ini? Pak Pos menatap Ukun. Tiadalah saya pernah melihatnya, namun seumpama saya melihatnya, tentulah tersirat dalam hati saya untuk menyampaikan pada pihak-pihak yang ada di dalam foto itu, bahwasannya 2 orang pemuda dari negeri seberang samudra dan bergelora sedang mencari mereka. Oh, dada saya berdebar-debar dibuatnya. Tak terperikan rasa terima kasihku, Kakanda. Ukun memeluk kamus umum bahasa Indonesia kuat-kuat. Masih di Jambi, di sebuah kios pangkas rambut, Ukun bertanya sambil memperlihatkan foto itu. Aku kenal orang ini, kata orang itu. Ukun dan Tamat terperanjat. Ini John Pizzarelli bukan? Gitaris dari Medan. Tukang pangkas rambut lainnya merubung foto itu. La Bamba, teriakan salah seorangnya yang sambil menyanyikan lagu yang liriknya dapat membuat mulut kusut itu.
Yang lain ikut menari dan menyanyikan lagu runyam itu. Meski tak jelas apa yang mereka ucapkan, rupanya John pernah memukau publik Jambi dengan lagu itu. "Kalian kenal dengan John Pizzarelli?" tanya orang tadi. "Oh, dia kawan kami," jawab Ukun bangga. "Benarkah?" Sayangnya tak seorang pun mengenali Lena dan Zoro. Namun paling tidak sejak itu Ukun dan Tamat mengenal sisi lain John Pizzarelli, yaitu ternyata dia Mansur Seantero Sumatera. Dia adalah selebritas Sumatera. Benar kata Bu Norma, tak terbilang besarnya manfaat bagi Ukun dan Tamat karena menggunakan bahasa Indonesia sebaik-baiknya. Meski banyak salahnya, tetapi mereka selalu diterima dan ditolong siapapun sepanjang jalan karena berbahasa seperti itu memberi kesan yang baik tentang mereka. Pasti sering tidak praktis, tetapi Ukun telah pandai bersiasat dalam situasi darurat. Kakanda disingkatnya menjadi Kanda. Diperlihatkannya foto itu kepada sopir bus ALS yang bergegas mau berangkat. Kiranya Kanda pernah melihat perempuanan padat ini, ringkas, padat, dan tetap anggun. Sayangnya semua usaha masih tak menghasilkan apapun. Sebenarnya sudah pintar cara mereka mencari Lena. Mereka selalu bertanya kepada Pak Pos karena Pak Pos menjalani jalan antar yang tetap setiap hari selama bertahun-tahun. Maka mereka tahu warga lama dan warga baru. Mereka tahu anak yang baru lahir dan orang yang baru meninggal. Tugas mereka yang mulia membuat mereka dicintai dan saling kenal dengan semua orang. Mereka juga memperlihatkan foto kepada penjual tiket bus, kereta, kapal, dan lokasi-lokasi wisata sebab Marlena senang berwisata. Mereka mengunjungi KUA di setiap kota untuk bertanya kalau ada data nikah Marlena. Lena dan Zoro masih tak tahu rimbanya, raib macam ditelan bumi. Keadaan Ukun dan Tamat semakin menyedihkan. Orang-orang udik itu macam mesin yang terlalu berat bekerja. Mereka selalu lelah, haus, dan lapar. Tamat melihat-lihat lagi alamat sahabat pena Lena. Pesimis, dia melihat 3 tempat yang harus mereka kunjungi, yaitu Padang, Bukit Tinggi, dan Singkep. Masihkah mereka sanggup menempuh perjalanan itu? Sahabat pena terakhir yang mereka kunjungi di Jambi adalah pengusaha percetakan kecil. Untuk mengenang perkenalan yang singkat dan manis, orang itu bermaksud mencetak kartu nama untuk Ukun dan Tamat. Orang-orang kampung yang bahkan tak pernah terpikir akan punya kartu nama itu merasa takjub. Kartu nama kiranya diperuntukkan kepada golongan orang pintar, para pejabat negara, orang politik, para pedagang peniaga, para pemborong, dan kaum amtenar. Bolehkah halayak awam semacam saya dan mitra saya ini punya daripada kartu nama? Ukun bertanya. Tentu, Bang. Boleh saja. Kartu nama untuk semua orang segala usia. Bagaimana isi kartu nama itu nanti, Bang? Ah, macam biasalah. Macam orang-orang lain tuh. Ada nama, alamat, jabatan. Jabatan? Tentu, misalnya direktur, asisten apoteker, kepala bagian ini dan itu. Profesi apa saja. Atas perkenan Abang, tugas sehari-hari saya adalah menggulung dinamo. Adapun daripada mitra di sebelah saya ini adalah tukang kipas sate di restoran sate kambing muda Afrika. Ukun menjelaskan. Orang itu merenung. Kurasa tak perlulah itu ada di kartu nama. Cukup nama dan alamat saja. Silakan tulis nama dan alamat jelas. Orang itu menyerahkan kertas dan pulpen. Ukun dan Tamat menyingkirkan ke meja sebelah sana. Gugup mereka waktu bermusyawarah. Kertas dan pulpen diserahkan kembali ke orang tadi. Orang itu membacanya dan tersenyum, dia pergi. Tak lama kemudian dia kembali membawa 2 kotak berisi kartu nama. Ukun dan Tamat menerimanya dengan taksim dan mengucapkan ribuan terima kasih. Itulah akhir pencarian Ukun dan Tamat di Jambi. Dalam perjalanan naik bus ke Padang, Ukun dan Tamat terpesona mengamati kartu nama mereka. Tak pernah mereka membayangkan dalam hidup mereka sebagai tukang gulung dinamo dan tukang kipas sate, suatu ketika akan punya kartu nama. Mungkin dalam profesi itu, hanya mereka di dunia yang punya kartu nama. Berulang-ulang Ukun membaca kartu nama itu. Maulana Hasan Maghribi, atau Ukun, kawan John Pizzarelli, gitaris top dari Medan.